Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, lantas sampai kapan kondisi padat penumpang di stasiun KRL akan bertahan? Manajer Humas KAI Komuter Line, Leza Arlan menyebut salah satu penyebab kepadatan di stasiun Manggarai ini akibat belum selesainya pembangunan. Dan saat ini, MG Listeners, pembangunan stasiun sentral masih berada di 60% dan baru akan selesai di tahun 2025. MG Listeners, di lain cerita, tahukah Anda bahwa ada seorang pengguna KRL yang nekat untuk resign dari tempat kerjanya supaya tak lagi transit di stasiun Manggarai. Pekerja ini bernama Siti, warga Citayam dan sudah menjadi pekerja tetap selama 2 tahun di kantor lamanya yang terletak di Sudirman, Jakarta Pusat. Siti ini harus rela banting setir kerja di bidang yang berbeda dari kantor yang sebelumnya sebab menurutnya kesehatan mental adalah yang utama. Nah, apakah di antara Anda juga ada yang merasakan dampak dari kepadatan penumpang di stasiun Manggarai? Boleh sharing atau dibagikan ceritanya bersama kami di MG Radio. Kami buka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021583 99123. Sekali lagi di 021583 99123. Atau Anda juga bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di nomor 0811 9362 999. Sekali lagi 0811 9362 999. Dan di sore hari ini sudah ada penelpon, ada Nita warga Depok yang setiap hari menggunakan moda transportasi KRL. Selamat sore Nita. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih Nita udah bergabung bersama kami di Suara Plus 62. Boleh dong di-sharing atau diceritakan pengalaman kamu. Berarti setiap hari ini kamu untuk bekerja atau beraktivitas selalu menggunakan KRL dari Depok ke tempat kerja kamu atau seperti apa? Betul, setiap harinya ke tempat kerja aku menggunakan kereta. Oke, untuk lokasi kerja atau tempat kerja di mana Nita? Kebetulan kerjaku ada di Komplek Kedoya Mas. Oke, berarti dari Depok harus ke Kedoya, Jakarta Barat. Biasanya itu Betul. ditempuh berapa lama kalau menggunakan KRL? Kalau menggunakan KRL sendiri waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam Mas. Itu 1,5 jam, 1,5 jam hanya di KRL-nya saja. Belum lagi kalau harus nyambung lagi dengan moda transportasi lain seperti misalnya ada ojek online begitu atau yang lain. Betul, jadi aku menggunakan KRL itu dengan waktu tempuh 1,5 jam belum sama transportasi lain. Oke, berarti total bisa berapa jam itu dari Depok sampai ke kantor total semua waktunya? 2 jam sampai? 2 jam lebih sih Mas. Oke. Kalau nanti di jalan ada macet. Oke, 2 jam lebih ya. Nah, untuk jalur dari Depok ke Kedoya sendiri, Nita itu harus lewat stasiun Manggarai, harus transit di sana atau seperti apa? Betul, jadi aku naik dari stasiun Depok Lama, kemudian nanti aku transit di Manggarai, lalu aku nyambung ke yang Tanah Abang. Oke, berarti harus transit dulu di stasiun Manggarai. Nah, berbicara soal stasiun Manggarai, itu ada yang kemarin viral karena harus sampai resign dari tempat kerjanya karena nggak kuat untuk menghadapi hiruk-pikuk di stasiun Manggarai. Nah, kalau Nita sendiri yang setiap hari juga transit di Manggarai, apakah memang situasinya semerawut itu, sekacau itu, sepadat itu orang-orangnya di sana? Kalau di jam berangkat kerja kebetulan memang situasinya seruat itu sih Mas. Kadang di KRL sendiri pas mau turun tuh penumpang pada dorong-dorong. Oke, jadi memang terlalu banyak penumpang begitu ya. Bahkan dari dalam keretanya ketika mereka mau keluar ini juga sudah padat begitu. Kalau untuk fasilitasnya yang ada di sana, fasilitas umumnya, apakah memang belum memadai? Misalnya ada lift atau tangganya seperti apa sehingga membuat warga itu susah untuk beraktivitas di sana? Kalau untuk memadai sebenarnya sudah seperti ada lift, terus ada eskalator, namun kadang penggunaannya tuh disalahgunakan. Kan kalau untuk eskalator sendiri dan lift itu untuk diprioritaskan kepada lansia dan juga ibu hamil. Tapi kebanyakan orang-orang yang bukan lansia dan juga ibu hamil itu menggunakan lift dan eskalator. Oke. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan ya. Artinya ketika fasilitas yang bukan diperuntukkan untuk masyarakat umum tapi digunakan dan masih terjadi kepadatan, artinya benar-benar banyak sekali orang yang menggunakan transportasi kereta sampai mereka pun udah menggunakan lift dan untuk lansia saja ternyata masih ramai juga, masih padat juga. Nah, kalau untuk jadwal keberangkatan sendiri, itu memang selalu on time nggak sih? Kamu selalu ngecek nggak jadwal keberangkatannya di aplikasi atau sosial medianya komuter lain?
selalu on time Mas. Aku ngeceknya di aplikasi KRL Akses. Oke. Jadi aku berangkat tuh dengan kereta pukul 7.01 di Manggarainya sampai jam 7.41. Nah kalau di dalam keretanya sendiri gimana sih, Nita? Apakah memang sedesek-desekan itu atau kayak gimana sih kalau Nita berangkat kerja dan juga pulang kerja? Wah, kalau di kereta sendiri sih udah pasti itu penuh banget ya Mas. Dan kalau di kereta tuh aku yang nggak bisa pegangan di atas itu. Terus abis itu juga didorong-dorong sama orang-orang. Oke. Jadi Dan juga kadang AC-nya tuh di KRL nggak dingin, jadi pengap gitu. Kadang juga sampai ada yang pingsan. oh gitu, saking terhimpit-himpitnya ya satu dengan yang lainnya. Nah tapi kan biasanya setahu saya juga pernah naik KRL ke Bogor begitu ya beberapa kali karena rumah orang tua di sana ada gerbong khusus wanita kan sebenarnya. Nah kalau Nita tuh nggak pernah naik yang gerbong khusus wanita tuh gimana? Nggak pernah Mas, karena kebetulan kalau gerbong wanita tuh ternyata lebih galak Mas. Jadi kalau Waduh. misalkan di gerbong wanita tuh Heeh. saling gak mau ngalah. Jadi lebih baik kalau aku pribadi ya di Heeh. gerbong campur. Oke, bahkan di gerbong wanita saja sudah sepadat itu ya. Susah untuk kita Iya, bisa mencari tempat begitu untuk setidaknya berdiri saja susah, pegangan saja susah, betul. apalagi duduk begitu ya Betul. Nita ya. Iya, Oke, dan itu harus dilalui memang setiap hari oleh Nita pulang pergi dan juga pulang kerja. Tapi pernah nggak Nita observasi gitu naik kereta di bukan jam kerja, apakah sama padatnya seperti itu? pernah. Kalau di bukan jam kerja, kebetulan keretanya kosong Mas. Kosong. Berarti jauh Ya, banget ya antara kalau pagi itu desek-desekan, himpit-himpitan, tapi kalau tidak jam kerja kosong sama sekali. iya kosong dan tersedia tempat duduk. Paling Oke. di sekitaran jam 9 itu udah mulai kosong. Tapi kalau dari pagi dan sore itu jam-jam kerja tuh emang penuh. Oke, biasanya nih boleh dikasih tahu lagi, diingetin lagi kepada MJ listeners jam-jam berapa aja nih yang harus diwaspadai kalau misalnya memang lagi rame-ramenya, lagi peak-peaknya itu di jam berapa biasanya? Dari jam 7 sampai jam 10 dan juga dari jam 16 sampai 19. Oke, 7 sampai 10 kalau sorenya itu sampai jam sembilan Ya, belas ya biasanya itu lagi rame-ramenya. Nah, Nita sebagai pengguna KRL setiap hari kamu juga bekerja, saya yakin juga nggak mudah untuk bisa berjuang di tengah himpitan banyak orang di dalam kereta dan kamu juga perempuan juga. Apa sih harapan kamu yang ingin kamu sampaikan terutama untuk pengelola KRL komuter lain supaya bisa menyediakan yang lebih baik lagi? sebenarnya harapan saya sendiri diadakan rute seperti dulu. Jadi dari Depok itu nanti ada yang langsung ke Tanah Abang, ada yang langsung ke Bekasi, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu transit. Karena kan kalau transit itu membutuhkan waktu ya Mas. Dan Mm-mm. juga di Manggarai itu untuk melalui tangga manual itu kan juga sulit ya karena cukup padat gitu. Jadi harapannya untuk pemerintah ke depannya mungkin dibalikan aja seperti semula biar Hmm. menghindari kepadatan yang terjadi di Manggarai. Oke, berarti Nita harapannya inginnya balik aja deh ke yang dulu lagi deh, nggak Iya, usah lagi deh pakai transit-transit. Soalnya kalau transit malah jadi padat dan jadi susah ya karena betul. terlalu banyak orang begitu di stasiun Manggarai. Oke, semoga suara dari Nita ini bisa tersampaikan dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pihak-pihak terkait. Terima kasih Nita warga Depok yang sudah bergabung bersama kami di Suara Plus 62. Selamat beraktivitas kembali Nita. Terima kasih Mas.